Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Jamaah rahimakumullah, perkenankanlah pada kesempatan malam hari ini saya menyampaikan tema Al-adabu ma'an nafsi, adab terhadap diri sendiri. Adab yang dimaksud pada tema ini adalah kewajiban kita terhadap diri kita masing-masing. Di dalam kitab Minhajul Muslim karangan Abu Bakar Jabir Al-Jazairi disebutkan bahwa setiap muslim memiliki 4 kewajiban terhadap dirinya masing-masing. Yang pertama yaitu al-muhasabah, mengevaluasi diri masing-masing. Hasibu qabla an tuhasabu, hitunglah diri kalian, evaluasilah diri kalian sebelum kalian nanti akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amal baik dan amal buruk kalian pada hari kiamat. Oleh sebab itu jamaah rahimakumullah, Ramadan adalah momentum yang baik untuk melakukan muhasabatun nafas, mengevaluasi diri kita masing-masing. Ada perkara-perkara yang akan merusak puasa. Itu semuanya tujuannya agar kita masing-masing mau melakukan muhasabatun nafas, mau melakukan evaluasi terhadap diri kita masing-masing. Oleh sebab itu evaluasi ini disebutkan oleh para ulama gunanya adalah ma'rifatu uyubin nafas, untuk mengetahui aib, kesalahan dan kekurangan kita masing-masing. Sehingga muhasabah itu dibagi menjadi 2. Yang pertama al-muhasabah qoblal amal, melakukan evaluasi sebelum kita beramal. Apa yang perlu kita evaluasi sebelum kita beramal? Yaitu meluruskan niat agar amal yang kita lakukan semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ikrar kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, bahkan matiku, aku persembahkan hanya bagi Allah Rabbul Alamin. Yang kedua ada namanya al-muhasabah ba'dal amal, melakukan evaluasi sesudah kita melakukan amal ibadah. Gunanya adalah untuk mengetahui kekurangan-kekurangan di dalam beribadah, sehingga kedepannya kekurangan tersebut akan kita sempurnakan. Jamaah rahimakumullah, kewajiban kita terhadap diri kita sesudah melakukan evaluasi yaitu al-istighfar wa taubah. Sesudah kita melakukan evaluasi, kita tahu kekurangan-kekurangan diri kita, aib dan celah diri kita masing-masing, maka kita harus melakukan al-istighfar wa taubah, beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melazimi istighfar dalam satu hari aktsar min sab'ina marratan, lebih dari 70 kali. Bahkan pada riwayat yang lain disebutkan
100 kali. Padahal Rasulullah adalah orang yang telah diampunkan dosa-dosanya, baik yang lalu maupun yang akan datang. Rasulullah adalah orang yang paling mulia di permukaan bumi ini, tetapi beliau masih melazimi istighfar. Untuk apa? Untuk menunjukkan kerendahan diri di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk memberikan teladan kepada umatnya betapa pentingnya beristighfar dan bertobat. Oleh sebab itu Al-Imam Hasan Al-Basri pernah memberikan wasiat kepada kita, aktsiru minal istighfar, perbanyaklah oleh kalian beristighfar, fi majalisikum, ketika kalian bermajlis, majelis ilmu dan majelis-majelis kebaikan yang lain. Kita dianjurkan untuk beristighfar. Kenapa? Karena bisa saja ada kalimat-kalimat yang kurang etis yang kita keluarkan pada waktu kita bermajelis. Apalagi ketika kita rapat, kadang-kadang silang pendapat, kadang-kadang ada yang berpendapat dan memaksakan pendapatnya ya dengan cara yang emosional. Oleh sebab itu setiap mengakhiri majelis ada doa kafaratul majelis, doa penebus kesalahan yang terjadi pada majelis. Wa fi mawaidikum, ketika kalian berada di tempat hidangan, bisa saja ketika kita makan minum, kita makan secara berlebihan, apalagi ketika kita menghadiri acara resepsi, baik resepsi khitanan ataupun resepsi pernikahan. Makanan begitu banyak, menunya bermacam-macam, semuanya kita ambil. Kalau kita ambil sedikit-sedikit tentu tidak ada masalah, tetapi semua kita ambil dan sebagian makanan itu terbuang. Betapa banyak makanan yang terbuang. Ini artinya apa? Artinya terjadi tabdzir, terjadi perilaku mubadzir. Makanya kita juga disuruh beristighfar ketika berada di tempat-tempat jamuan. Caranya bagaimana? Ya sesudah kita menyantap makanan, kita beristighfar kepada Allah. Bukan berarti setiap satu suap beristighfar. Kalau setiap satu suap beristighfar, makannya nggak akan selesai. Jamaah rahimakumullah. Kemudian wa fi aswaqikum, ketika kalian berada di tempat-tempat belanja. Biasanya orang ketika belanja asik, tidak ingat waktu. Apalagi tempat belanja sekarang, tempat belanja modern, tempat belanjanya enak ya, ada kuliner, ada mainan anak-anak, sehingga satu hari pun di tempat belanja tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Oleh sebab itu ketika belanja hendaknya kita catat apa yang hendak kita beli, supaya kita tidak asik untuk berada di tempat belanja. Makanya para ulama mengingatkan kita, janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali masuk pasar dan terakhir kali pulang dari pasar, kecuali kalau dia pedagang dan juga rumahnya di pasar. Tetapi kalau kita belanja saja, jangan sampai kita menjadi orang yang pertama kali masuk pasar dan terakhir kali keluar dari pasar. Jamaah rahimakumullah. Kemudian juga disebutkan wa ainama kuntum, di mana saja kalian berada, lazimi, biasakan beristighfar. Oleh sebab itu istighfar ini menjadi satu kelaziman, satu keharusan untuk senantiasa membasahi lisan kita dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu teknisnya diserahkan kepada kita. Kalau kita beristighfar 100 kali bisa saja langsung 100 kali, bisa juga mungkin setiap sesudah sholat 20 kali, kali 5 menjadi 100 kali. Kemudian yang ketiga, kewajiban kita terhadap diri kita yaitu al-muraqabah. Al-muraqabah itu maknanya meyakini bahwa Allah melihat kita di mana saja dan kapan saja kita berada, baik orang lain melihat ataupun tidak.
Dan ini juga relevan dengan ibadah puasa. Ibadah puasa itu ibadatun sirriyah, ibadah yang sangat rahasia, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan diri kita masing-masing. Bisa saja kita sembunyi dari istri kita, kemudian kita minum, kemudian kita makan. Istri kita tidak tahu, anak kita tidak tahu, suami kita juga tidak tahu. Tetapi itu tidak kita lakukan. Kenapa? Karena al-muraqabah, yakin bahwa Allah melihat kita, walaupun suami, istri, dan keluarga tidak melihat kita. Oleh sebab itu, jamaah rahimakumullah, Rasulullah memberikan definisi tentang ihsan. Ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadalah kepada Allah, ibadah dalam arti dan makna yang luas, ya, termasuk puasa, ya. Beribadahlah dengan keyakinan bahwa Allah melihatmu walaupun engkau tidak melihat Allah. Oleh sebab itu, andaikan yang keempat ini, ya, dimiliki oleh setiap muslim, tentu orang muslim akan menjadi teladan bagi umat yang lain. Kenapa sekarang kasus-kasus korupsi banyak melibatkan orang Islam? Karena lemahnya al-muraqabah, lemahnya keyakinan bahwa Allah melihatnya, lemahnya keyakinan bahwa Allah kelak akan memperhitungkan amal perbuatannya. Banyak kan ya Pak ya Bu ya, pejabat muslim tetapi korupsi, ya, banyak sekali. Ya, mestinya tidak demikian. Kenapa? Karena antara iman dengan mencuri itu tidak akan bisa bertemu. Kalau imannya ada, tentu tidak akan mencuri, ya, dalam bahasa yang keren yaitu korupsi. Jamaah rahimakumullah, orang-orang bilang pejabat-pejabat negara itu kalau gajinya besar akan berkurang korupsi. Enggak juga. Justru sekarang ini kita baca di media, ya, banyak pejabat-pejabat yang pamer gaya hidup mewah. Betul Pak ya? Betul Bu ya? Kalau enggak istrinya, ya anaknya. Istrinya tasnya puluhan juta, kerudungnya juga jutaan, ya gitu. Model dan gayanya Pak artis, anaknya juga begitu. Mobilnya mobil-mobil mahal, ya, arogan sikapnya. Padahal gajinya sudah besar. Tidak semata-mata gaji, tetapi bagaimana melakukan pembinaan mental dan agama, sehingga di dalam hatinya terdapat keyakinan Allah melihat saya walaupun orang lain tidak melihat. Allah akan memperhitungkan amalan saya walaupun aparat penegak hukum lewat dari pengetahuan tentang apa yang saya lakukan. Oleh sebab itu jamaah rahimakumullah, kalau Ramadan ini memang banyak orang yang baik. Betul Pak ya? Betul Bu ya? Banyak orang yang baik. Kenapa? Musimnya orang berbuat baik. Makanya para ulama mengatakan jangan beribadah musiman, ya, tapi jadikanlah setiap musim untuk beribadah. Kalau ibadah musiman ya seperti sekarang ini, artis yang tadinya pakaiannya serba minim karena kurang bahan mendadak berkerudung, tapi itu musiman karena Ramadan saja. Orang-orang yang tadinya terlibat korupsi mendadak baik, kumpulkan anak-anak yatim, orang-orang miskin, bagi-bagi sembako, bagi-bagi uang. Tapi kadang-kadang ada motivasi lain di balik itu. Motivasinya apa? Ojo lali 2024 pilih saya. Ada yang gitu enggak Pak? Ada yang gitu Bu ya? Ya kalau kita dapat ya nggak apa-apa, kita terima. Masalah 2024 ojo lali nggak perlu dihiraukan. Yang penting kita dapat, ya, bahannya halal, Indomie, beras, telur, sarung, ya itu halal semuanya. Boleh saja kita terima. Ya. Adapun pesan ojo lali 2024 pilih saya,
itu perkara lain. Yang terakhir, kita harus senantiasa bermujahadah. Bermujahadah itu bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh itu suatu keniscayaan, suatu keharusan dalam setiap perkara, dalam setiap urusan. Orang mau pintar bersungguh-sungguh belajar. Makanya ada pepatah, man tolabal ula sahirul layali. Siapa yang ingin jadi juara, dia harus begadang setiap malam. Begadang untuk apa? Untuk belajar supaya dia mendapatkan juara. Di dalam beribadah juga begitu, ya. Mujahadah, kesungguhan adalah sebuah keniscayaan. Oleh sebab itu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, maka kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan menuju keridhaan kami. Jamaah rahimakumullah, hari ini alhamdulillah ya banyak orang bermujahadah membaca Al-Qur'an, bermujahadah di dalam bersedekah, bermujahadah di dalam amal-amal kebaikan yang lain. Inilah 4 adab dan kewajiban terhadap diri kita masing-masing. Semoga tausiah singkat ini bermanfaat. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.